Mereka juga live nunggu gift. Kalau di TikTok gift kemana uangnya? Nah, gift, kalau gift itu langsung masuk ke, itu bisa dicairkan langsung per hari itu juga ya. Kalau itu ada di koin bin namanya tuh, di situ ada tulisan bin kalau di TikTok itu. Bentar saya coba ini ya. Si uangnya itu dia batasannya kalau di TikTok emang agak lumayan kecil, maksudnya dalam hitungan kayak belasan ribu juga udah bisa ditransferin gitu Pak. Tapi memang potongannya besar kalau di TikTok itu gitu. Jadi kalau harga bin itu kalau nggak salah harganya itu per satunya tuh 300 rupiahan lah gitu, 300 rupiah. Kalau sekarang kita ngumpul-ngumpul sudah di angka 1 juta misalkan. Nah, potongan TikToknya itu agak lumayan, kalau nggak salah potongan TikToknya itu 40% gitu Pak. Gitu. Jadi kalau kita ngumpulin uang sebanyak 1 juta ya paling nyampe ke kitanya 600 ribu, 400 ribunya buat si aplikasinya gitu. Cuman memang berpotensi besar kalau untuk orang-orang yang memang kita juga enggak kayak tadi Pak, misalkan kayak kita mah dakwah aja nothing tulus gitu ya. Ya lumayan Pak gitu. Karena kita juga enggak hitung-hitungannya, itu mah persentase, namanya juga aplikasi gitu ya Pak, atau broker lah bahasa ininya. Karena calo gitu ya Pak ya. Calo gitu. Dia yang ngadain acara ya dia yang untung gede gitu. Kita yang ngobrol panjang lebarnya gitu. Gitu. Nah, kalau bin itu biasanya ada di sini teh. Mungkin teteh juga udah ini, di sini juga ada jelas tulisannya saldo tuh di TikTok itu. Nah, di tulisan saldo tuh ada kayak gambar kacang tuh. Gambarnya di sininya tuh bin gitu tulisannya tuh. Nah, koin lah kalau bahasa ininya mah koin gitu. Nah, koin ini yang bisa ditukerin ke rupiah gitu. Nantinya bentuknya kan koin berapa ratus koin. Tuh. 13 koin itu 3.000 rupiah Pak. Tuh. Udah jelas di sininya. 13 koin. Nah, ini kalau kita beli. Tapi kalau kita jual harganya nggak segini Pak. Jadi kalau kita dapat 13 koin ya belum tentu kita dapat 3.000 rupiah gitu. Yang tadi saya sampaikan, potongannya itu tergantung dari pihak TikToknya sendiri. Kalau terkait ini ya Pak, tapi kalau terkait dakwahnya luar biasa Pak. Tadi Teteh sudah melakukan seperti itu, karena saya juga ada yang memang dia itu kalau nggak salah ya di TikTok Pak, dia itu santri, tiap harinya itu ya ngaji aja live-nya tuh gitu. Tapi itu banyak yang nyawer gitu, dia tuh nyawer gitu, tapi kerjanya ya ngaji aja. Live-nya tuh kalau nggak salah ngaji aja gitu. Di luar itu dia enggak live gitu. Nah, tapi kemarin mungkin karena ada permintaan dan lain-lain Pak gitu. Dia itu dagang untuk pesantrennya gitu Pak. Kayak misalkan ya parfum gitu, tapi yang memang bikinnya tuh langsung sama santrinya gitu Pak. Santrinya itu yang bikin, diliatin, ini santrinya lagi bikin parfum, siapa yang mau beli baru gitu. Tapi di luar itu dia enggak nge-live-in itu gitu. Karena mungkin sama ustadznya juga dibatasi gitu Pak. Nah, mungkin hal-hal seperti itu juga yang memang satu sisi kita harus filter, satu sisi mungkin bisa jadi manfaat buat akang teteh semuanya. Tapi poin plusnya ya itu tadi, di dakwahnya bisa kita lakukan secara masif gitu Pak, dan bisa dilakukan secara ya waktu yang bisa ditentukan sama akang teteh semuanya gitu. Ada lagi mungkin pertanyaan gimana? Namihan tadi enggak Pak. Pak, tanya terkait aplikasi. Ya. Kan sekarang tadi Bapak bilang kayak CapCut itu udah ada subtitle otomatis. Nah, kemarin saya lihat di Reels itu kabarnya CapCut itu mau subtitle otomatisnya mau berbayar. Udah dengar Pak? Ya. Ya, itu berlaku untuk yang Pro. Kan yang Pro otomatis sudah berbayar ya. Yang Pro juga harus bayar lagi untuk subtitle otomatis, atau sudah tidak, sudah include ketika kita bayar yang Pro?
Oke, terima kasih. Oke. Sebetulnya infonya sudah di-share ya. Biasanya kalau yang punya akun pro udah dapat emailnya. Kalau kemarin saya baca dari aturannya dari aturannya, untuk yang pro kita udah nggak harus berbayar lagi. Kalau untuk yang gratisan kita berbayar, tapi itu pun kalau subtitlenya tetap bisa berjalan. Cuman karakternya yang memang dia itu akan berbayar. Misalkan kan karakternya beda-beda ya, dari segi font, dari segi efek dan lain-lain. Nah itu yang akan memang berbayar secara full. Nah kalau yang untuk yang pro nanti juga ada. Jadi sekarang itu sistemnya kalau saya lihat kemarin baca dari email, dia itu akan ada 3 pola. Yang gratis tetap berjalan tapi fontnya terbatas. Nah kedua tetap berjalan dengan font yang sudah dibuka tapi ada efek-efek yang terbatas. Ya yang ketiga yang berbayar itu yang nambah gitu lah ya. Yang nambah itu misalkan kita ini mah fontnya pengen khusus beda dari yang lain, nah itu akan berbayar lagi gitu. Sebenarnya untuk aplikasi itu semua hampir rata-rata lumrahnya seperti itu. Kalau di saat dia sudah banyak yang menggunakan, otomatis biasanya dia ada fitur tambahan tapi memang harus bayar gitu. Di TikTok juga sebetulnya sama juga kayak gitu. Kalau memang ini nanti kita harus berbayar apa gitu. Sama lah, fitur Facebook juga sama gitu. Ya. Mudah-mudahan menjawab ya. Ada lagi? Oh, masih. Oke.